Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pintar atau goblok sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral, umpatan Prabowo dengan menyebut kata goblok dan juga komentar-komentar lucu para netizen soal ini. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya ya. Pak, kasihan loh pendukung kamu sampai nangis. Berlinang air mata, Pak. Mereka sedih kamu diserang pakai fakta dan data yang akurat. Seharusnya kalau Bapak kompeten dijawab dong, jangan nangis. Cuak. Sekarang katanya paslon 01 dilaporin ke Bawaslu ya, gara-gara tanah 340.000 hektar. Kenapa presiden yang sekarang nggak dilaporin juga, Pak? Ups, Bapak nggak kasihan sama buzzer-buzzer Bapak? Abis nangis malah ngatain. Di muka publik lagi. Ini yang katanya politik riang gembira. Jadi makin yakin buat nggak milih Bapak. Kemarin Bapak yang nyerang 80 triliun aja bisa dijawab dengan data kok akurat. Kita yang ditanya yang 800 triliun nggak bisa jawab. Malah sekarang ngata-ngatain Gaza. Agaknya ngeri. Aku yakin sekali orang yang kemarin dengan nangisi Pak Prabowo pasti dalam hatinya, anjing kali lah. Kok orang yang kutangisi orang seperti ini ya? Ngegoblok-ngoblokin orang, punya temperamen. Mana beraninya di markas pendukungnya lagi. Jiwa dia pecundang. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Terkait pernyataan 02 di depan massa pendukungnya yang mengatakan bahwa ada yang nyinggung-nyinggung tentang luasan lahan. Nah, lalu di situ dia bertanya kepada massa pendukungnya, apakah dia pintar atau gop? LOK, gop LOK. Jadi memang dia tidak sebut nama. Tetapi ada dua sosok anak bangsa yang pernah menyinggung luasan lahannya 02. Satu, Bapak Jokowi. Dan yang kedua, Bapak Anies yang mengutip pernyataannya Bapak Jokowi. Begitu. Kan yang singgung pertama lahannya 02 itu kan Bapak Jokowi pada saat debat tahun 2019. Dan kemudian Pak Anies kembali mengutip itu. Nah, jadi sepertinya Capres 02 ini ya harus dipanggil. Beliau ya harus mengklirkan yang dikatakan GOP LOK itu ditujukan kepada siapa? Salam Merah Putih, saya Benny Ramdhani. Kalau ingat buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu Habis Gelap, Lalu Terbitlah Terang. Bukunya sudah beredar di mana-mana dan kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Tapi kalau ingat kata-kata yang keluar dari mulut Prabowo Subianto, habis ndasmus etik, lalu kata-kata goblok dan tolol. Videonya sudah beredar di mana-mana dan kita mendapatkannya dengan mudah. Raden Ajeng Kartini mengajarkan tentang spirit perjuangan politik dan moral. Prabowo Subianto memberikan pelajaran penting pada kita. Begitu rendahnya moral dan etik kepemimpinan. Memang beda, Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional dan Prabowo Subianto hanyalah capres 3 kali. Salam sehat dan tetap semangat. Salam Merah Putih, bendera kita bersama.
dari perkataan endasmu etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Sampai pertanyaan, dia itu pintar atau goblok sih? Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pintar atau goblok sih? Nah, kira-kira mana yang lebih kasar, mana yang lebih sopan, mana yang lebih beretika, dan mana yang lebih tidak beretika? Kalau misalnya kalah debat, ya jangan mengumpat di belakang, mengumpat di acara yang lain gitu. Bahas di situ, selesaikan di situ. Itu adalah mental pemimpin, gentleman. Dan untuk kalian nangisin apaan? Pak Prabowo pun kalau misalnya dia nggak jadi presiden kalah, dia masih punya miliaran uang. Triliunan. Yang dibilang saya nih udah nggak punya apa-apa, bohong. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Bohong. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Bohong. Siapa yang banyak bohong? Siapa yang banyak berkilah? Debat ketiga yang telah digelar Minggu tanggal 7 Januari 2024 bertema tentang pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik berlangsung seru, terutama apa yang terjadi di antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Keduanya saling serang lagi. Setelah debat capres ketiga ini, terlihat capres nomor urut 2 Prabowo Subianto geram setelah ada yang menyindir soal kepemilikan lahan yang dikuasainya. Saking geramnya, Prabowo terlihat sampai menyebut kata-kata umpatan goblok di depan pendukungnya lagi. Memang sebelumnya pada debat ketiga, Anies Baswedan mempertanyakan kepemilikan lahan Prabowo seluas 340.000 hektar. Pada saat itu, Prabowo menegaskan lahan yang disebut Anies dikuasainya sudah diserahkan ke negara. Hanya saja tak dijelaskan berapa luasan lahan yang diserahkan Prabowo dari total 500.000 hektar lahan HGU-nya, bukan 340.000 seperti yang diungkap Anies dalam debat. Prabowo menyebut daripada lahan ribuan hektar tersebut dikuasai orang asing, lebih baik ia yang mengelola. Namun Prabowo berjanji jika dibutuhkan siap menyerahkan kepada negara. Prabowo lalu mengungkap ada yang sengaja mengungkit lahan HGU-nya, namun data tersebut salah. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Bapak itu udah bener, Pak. Bapak udah bener, udah gerak-gerakin netizen untuk nangis-nangis. Itu udah bisa ngambil simpati Gen Z. Aduh, kenapa sekarang ngomong kasar lagi sih, Pak? Goblok. Aduh, maksudnya gini, Pak. Aduh, kasihan. Ini istilahnya pejabat tingginya udah turun gunung nih, Pak Erick Thohir. Kemudian influencernya yang paling puncak ini, paling top nih udah turun gunung nih. Siapa namanya? Raffi Ahmad. Ini udah turun gunung semua. Bahkan Pak Deddy Corbuzier ini juga udah turun gunung. Udah bagian story Pak Prabowo, kasihan. Maksudnya bukan apa-apa, Pak. Aku cuma gini, Pak. Kasihan mbak-mbak atau semua emas-emas yang udah nangis-nangis di TikTok gini kan. Maksudnya gitu. Itu udah bagus. Ngambil simpati masyarakat itu udah bagus, nangis-nangis kayak gitu, yang dari oke gas kemudian ke lagu sedih itu suatu manuver yang luar biasa itu. Dari oke gas langsung belok ke sedih. Wow, jadi pertama semangat, terus tiba-tiba
Ku menangis. Itu udah bagus banget itu, simpatinya udah tinggi itu ya. Saya bakal pusing lagi pendukung Bapak. Nanti bukan hanya nangis lagi, Pak. Nanti mereka guling-guling di lumpur nih, bisa-bisa nih. Nangis darah nih. Apa kayak gimana kayak biar ngambil simpati masyarakat. Maksudnya gitu. Apa misalnya jangan nyerang gitu, apa nangisnya pokoknya gimana lah sambil mandi lumpur, nanti bisa-bisa di TikTok sambil mandi lumpur. Nah, pokoknya buat pendukung siapapun itu, ini hanya pesta demokrasi ya. Ini pesta demokrasi. Tolong pendukung jangan panas ya. Pendukung tetap tenang, nanti siapapun presidennya kita menerima ya. Kita menerima. Bisa jadi nanti akhirnya Pak Anies jadi menteri, kan nggak tahu. Kan nggak tahu ya, nggak tahu. Pak Ganjar jadi menteri nggak tahu. Kalau yang kepilih Pak Prabowo atau enggak yang kepilih Pak Anies yang musuh jadi lawan, itu bisa jadi guys. Pokoknya pendukung tetap tenang ya. Halo Pak Prabowo, posisi lagi kampanye. Oh semangat Pak, semangat. Pak ini saya mau tanya, kok Bapak ini elektabilitasnya melejit terus ya? Padahal banyak yang kritik loh. Kasihan itu sana teman satu itu Pak, sering kritik tapi elektabilitasnya menurun. Aduh tidak enak ini Pak. Tolong Pak jangan terlalu ngegas, santai saja. Cukup santai, goyang gemoy saja Pak. Oke Pak, semangat kampanyenya ya. Oke, jos tang. Thank you banget buat Pak Anies, thank you banget buat Pak Ganjar Pranowo. Ya, bener banget Bang, thank you banget ya. Dengan begitu, aku makanya nggak nonton yang debat 2024 Bang. Karena pas aku putar, aku langsung putar yang 2019. Aku malas putar yang 2024. Karena kalau yang di 2024 itu, kalau aku lihat dari potongan-potongannya ya Bang, kepotong-potong. Nggak boleh bercanda ya guys kalau lagi bahas-bahas serius ini. Pokoknya aku nggak nonton lah. Karena yang 2019 lebih bagus yang 2019. Kalau aku kumpul-kumpul sama teman-teman, nggak ada lah aku berantem mau pilih itu nggak ada berantem. Kalau yang sekarang 2024, kalau pilih beda ceritanya, beda pasti. Nah, sekian dulu videonya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.